Kehidupan di bumi awalnya begitu sangatlah damai. Seseorang yang sedang menikmati kegiatan mereka kesehariannya ditampilkan seorang pria yang begitu sangat kerja keras di tiap harinya, mulai kerja paruh waktu, gym, dan disimpulkan juga dengan hasil kerja kerasnya. Menurut pria tersebut, dia akan menikmati kehidupannya dengan keuangan yang begitu sangat baik, dan tentunya akan menikmati kehidupan yang sangat menyenangkan. Ya, pria itu adalah MC kita kali ini, bernama Sangwoo. Seorang mahasiswa memutuskan untuk mengikuti program kebangkitan pada hari biasa, sebuah sistem yang memungkinkan bahkan orang biasa untuk mempelajari keterampilan. Pemerintah telah melanjutkan program kebangkitan ini sejak beberapa tahun yang lalu. Dengan demikian, sebagian besar penduduk mengambil program dan terbangunkan. Sangwoo juga berpartisipasi dalam program seperti yang lain dan menampakkan keterampilan sebagai skill cloning. Orang-orang di sekitarnya mengira cloningan itu hanya sebuah ilusi saja. Akan tetapi, Sangwoo menyadari cloning itu adalah nyata dan memutuskan untuk menjadi sang pemburu. Setelah kejadian itu, singkat cerita, 1 bulan telah berlalu. Di malam hari yang indah, nampak Kang Junmo sedang menghubungi Sangwoo saat ini. Kang Junmo bertanya mengenai apakah rencananya telah berjalan lancar. Dan tentu saja Sangwoo membenarkannya, di mana Sangwoo menjelaskan bahwa sekarang bahkan dirinya bisa menggunakan pistol dengan baik. Dan selain itu, level keterampilan klonnya kini telah meningkat. Dan akhirnya aku sudah mendapatkan klon yang ketiga. Mendengar kabar baik itu, tentu saja Kang Junmo begitu sangat senang mendengarnya. Tak lupa memberi selamat kepada Sangwoo, karena sekarang ini Sangwoo telah bertambah kuat. Dan setelah Kang Junmo berkata hal demikian, kini kita bisa melihat panel status Sangwoo saat ini. Kemampuan kekuatan meningkat 1,4, kelincahan meningkat 1,2, stamina meningkat 1, daya tahan meningkat 0,8, sihir meningkat 0,2, vitalitas meningkat 0,3, dan skill saat ini, penguatan klon kini meningkat ke level 6. Presentasi statistik saat ini diterapkan klon telah mencapai 53%. Ya tentu saja, dengan peningkatan selama sebulan ini, Sangwoo juga cukup senang dengan perkembangannya. Menurutnya, kelas E memiliki rata-rata 1,4 statistik, bukan? Dengan hal ini, Sangwoo lekas bertanya kepada Kang Junmo, walaupun ini sedikit mendadak. Akan tetapi, mungkinkah mendapatkan 3 tempat berburu kelas F untuk hari ini? Mendengar permintaan itu, ya tentu saja Kang Junmo sedikit terkejut mendengarnya. Melihat tanggapan Kang Junmo seperti itu, Sangwoo pun bertanya kembali, apa itu akan sulit? Dan Kang Junmo pun menjawab, tentu itu mungkin bisa dilakukan. Kamu pikir aku ini siapa? Aku akan mendapatkan alasan-alasan tertentu apapun yang terjadi. Hahaha, agen NIM kita memang bisa diandalkan, ujar Sangwoo. Akan tetapi, kapan aku akan menjadwalkannya? Tanya Kang Junmo. Di mana saat itu pula Sangwoo menjelaskannya bahwa dirinya akan membuat klonnya berolahraga di pagi hari terlebih dahulu, dan setelahnya di sore harinya di waktu yang sangat pas untuk berburu. Ah, baiklah, aku mengerti. Sampai jumpa besok, balas Kang Junmo sambil memulai mencatat tanggal dan hari berburu Sangwoo. Setelah obrolan mereka telah berakhir, karena Kang Junmo akan mengurus masalah lokasi berburu, Sangwoo pun kini cukup lega saat ini. Menurutnya, untuk hari ini, sekarang tersisa pemanasan bagi para klon-klonnya. Ia pun menunjuk satu persatu klonnya, mulai dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Segera lekas pergi ke taman sekarang, dan pastikan untuk segera lekas kembali ketika sudah pukul 12 siang. Dengan cepat, para klonnya pun lekas memulai perintah dari masternya. Namun, melihat seluruh klonnya akan keluar dengan menggunakan senjata lengkap, Sangwoo pun menyuruh klonnya untuk lekas menyimpan senjatanya yang ia genggam saat ini. Dan singkatnya, setelah kejadian tersebut, Sangwoo pun sedang mengamati situs Wiki Hunter saat ini.
melihat beberapa panduan bagi para hunter pemula. Menurut Sangwoo, dirinya bisa melihat dari pelatihan para klonnya bahwa mereka telah belajar dengan sangat baik, kecuali jika gerakannya secara fisik tidak mungkin dilakukan. Mereka dapat menyalin keterampilan dan menciptakan keterampilan yang baru. Lalu, apa yang akan terjadi jika aku mempelajari semua monster dan cara berburu dengan benar? Mungkinkah para klonnya akan bisa mengikuti panduan ini juga? Dan oleh karena itu, ia pun lekas menonton seluruh tutorial panduan tersebut. Singkatnya, akhirnya para klon Sangwoo pun kini telah kembali. Melihat klonnya kini telah tiba, Sangwoo pun bertanya, apa ini sudah jam 12? Melihat klonnya baik-baik saja, sambil menguap, Sangwoo berpikir, sepertinya klonnya masih penuh energi. Mereka sama sekali nampak tidak terlihat lelah, bahkan setelah bekerja seharian. Dan oleh karena itu, Sangwoo memerintahkan klonnya untuk segera mandi dan makan siang. Karena sudah cukup lama menonton tutorial tersebut, Sangwoo menyimpulkan dimulai dari monster tikus raksasa, ikan alien, kelinci bertanduk, dan lain sebagainya. Aku telah menonton sebagian besar panduan monster kelas F. Dan sekarang aku harus memeriksa apa klonnya benar-benar bisa berburu dengan mengikuti panduan itu. Aku akan memeriksa apa yang akan terjadi dan berburu pengalaman untuk membiasakan diri bertempur dengan menggunakan skill familiar. Tentu saja sambil belajar mana ketika selama istirahat. Ya, itu karena ketika menggunakan skill familiar, skill itu mengkonsumsi banyak manaku. Seperti yang terjadi sebelumnya, aku tidak bisa bertahan lama ketika itu terjadi. Namun, di tengah Sangwoo berpikir hal demikian, tiba-tiba saja Sangwoo mendapat pesan dari Kang Junmo. Mengetahui Kang Junmo akan segera tiba di rumahnya dalam waktu 10 menit lagi. Lekas, Sangwoo pun memerintahkan seluruh para klonnya untuk segera bersiap jika para klonnya telah selesai makan siangnya. Dan singkatnya, Sangwoo telah bertemu dengan Kang Junmo. Akan tetapi, ketika Kang Junmo melihat klon Sangwoo, ia pun berkata, sepertinya mereka sedikit cukup menakutkan. Dan Sangwoo pun juga berpikir hal demikian. Dirinya merasa kini mulai tidak nyaman bersama mereka. Akan tetapi, apa tempat berburunya telah siap? Tanya Sangwoo. Ya, tentu saja aku punya 3 tempat yang tidak terlalu jauh satu sama lainnya. Ayo lekas pergi, balas Kang Junmo. Dan ketika melihat Sangwoo tidak meranjak memasuki mobilnya, Kang Junmo pun bertanya, mengapa kamu tidak masuk juga? Dan Sangwoo pun menjelaskannya, dirinya akan berpartisipasi dengan menggunakan skill familiarnya. Aku juga harus mendapatkan teknik pernapasan mananya. Bawa saja anak-anak itu ke tempat perburuannya dan katakan padaku jika mereka telah mencapai tujuannya. Begitu ya. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, balas Kang Junmo. Ketika Kang Junmo dan klonnya menuju ke lokasi berburu, Sangwoo yang sudah kembali di rumahnya pun akan memulai bagiannya juga. Di mana saat itu juga, Sangwoo kini mulai menggunakan teknik pernapasan mananya. Dimulai menghembuskan napas secara berlahan-lahan. Rilekskan tubuh dan berkonsentrasi pada indera, mengabaikan suara-suara dan fokus pada diri sendiri. Dan langkah terakhir, mengingat seluruh perasaan ketika menggunakan keterampilan familiarnya sebelumnya. Dan saat itu pula, Sangwoo mengingat seluruh energi mana yang keluar di dalam tubuhnya. Setelah merasakan energi itu, ia harus bernafas selama 10 detik dan membayangkan bahwa dirinya akan memutar mana di dalam tubuhnya sendiri. Dan akhirnya, energi yang Sangwoo rasakan itu kini telah berputar di dalam tubuhnya. Di tengah Sangwoo terus melanjutkan pernapasan mana itu, energi mananya kini mulai berpusat di satu titik dalam tubuhnya. Dan akhirnya, Sangwoo yang merasakan energi mana tersebut, ia pun lekas menyudahinya. Dan notice system, skill meditasi telah diperoleh. Meditasi atau tipe casting berlevel 1, kelelahan mental, kecepatan pertumbuhan, kecepatan pemulihan, dan efek pernapasan kini telah meningkat. Setelah Sangwoo telah menguasai pernapasan mana tersebut, kini panel berpindah di suatu tempat berburu. Entah apa yang telah terjadi di lokasi tersebut. Terlihat begitu banyak mayat para hunter yang berserakan di lokasi itu. Namun, di sisi yang lainnya, rupanya ada satu hunter yang masih hidup. Akan tetapi, satu kakinya telah tiada. Dengan nafas terengah-engah, bersusah payah untuk segera pergi meninggalkan lokasi itu. Hunter itu begitu sangat frustasi. Dirinya berkata, Sial, ini adalah dungeon kelas F.
kami hanya datang ke sini untuk berburu ikan alien. Tapi, mengapa seharusnya monster itu tidak berada di sini? Aku harus melaporkannya ke pihak berwenang. Namun di tengah ia berkata seperti itu, monster yang sedari tadi memakan rasanya sendiri. Setelah mendengarkan perkataan hunter tersebut, entah monster itu memiliki kecerdasan atau tidak, kini segera mengambil pedangnya kembali. Dan ketika hunter itu bersusah payah lekas kembali, di saat itu pula ia tak sengaja melihat pantulan wajahnya di pakaian sirah yang ia kenakan. Namun, melihat bayangan hitam yang sangat besar itu kini mendekat kepadanya, ia pun merasa bahwa hidupnya kini tidak lama lagi. Air matanya pun kini mengalir keluar, dan di mana saat itu pula, sambil menyeringai, monster yang sangat menyeramkan itu kini telah tiba di hadapan hunter tersebut. Terlihat cairan merah kini muncrat kemana-mana. Di sana hanya terdengar teriakan merintih kesakitan menggema di tempat itu. Setelah kejadian tersebut, di sisi yang lain, akhirnya Kang Junmo dan klon Sangwo telah tiba di instalasi pengelolaan limbah. Dan ya, itu adalah lokasi perburuannya yang terakhir. Kang Junmo menjelaskan ke nomor 3, lokasi ini dihuni oleh monster ikan. Mereka cukup terkenal bagi para pemula karena memiliki rahang yang kuat. Setelah mendengar penjelasan Kang Junmo, nomor 3 pun mengerti. Ia pun lekas masuk dan memulai perburuannya. Singkatnya, setelah mengantarkan seluruh klon Sangwo di tiap lokasi, Kang Junmo pun memberi pesan kepada Sangwo bahwasannya klonnya telah tiba di lokasinya masing-masing. Setelah mengirim pesan tersebut, sambil tersenyum, Kang Junmo berpikir, satu hunter dapat berburu di 3 tempat yang berbeda. Hahaha, ini adalah kemampuan yang sangat menakjubkan. Tergantung pada hasil perburuan kali ini, sepertinya industri hunter mungkin saja akan mulai heboh akibat ulah hunter ini. Dan di sisi yang lain, di rumah Sangwo, setelah mendapatkan keterampilan bernafas mana, ia pun nampak sangat senang. Menurutnya, ia adalah salah satu orang yang sangat jenius. Namun setelah mendengar tutorialnya masih berlanjut, Sangwo pun sedikit bingung dengan kejadiannya. Dirinya bertanya-tanya, kenapa masih berlanjut? Jadi, apa mereka berbeda? Aku mengira ini akan sulit untuk menguasai keterampilan bernafas mana. Tapi, karena aku telah mendapatkannya, mungkin aku sudahi saja. Di tengah Sangwo berpikir hal demikian, Sanwo pun telah menerima pesan dari Kang Junmo, mengetahui klonnya telah tiba di tiap lokasi berburu. Sangwo pun kini akan memulai skill familiarnya, di mana saat itu pula skill familiar pun kini telah diaktifkan. Dan ketika terhubung dengan klonnya, ketika dirinya membuka mata, ia langsung saja bertatapan dengan monster tikus. Melihat itu, tentu saja ia pun sangat terkejut. Namun melihat nomor 1 menghabisinya dengan sangat mudah, Sangwo pun nampak sangat lega melihatnya. Menurutnya, sepertinya tidak ada masalah sampai sekarang ini. Apa Guil benar-benar dapat membantu? Tanya Sangwo di dalam hati. Namun, di tengah Sangwo berpikir seperti itu, nomor 1 mendeteksi pergerakan di belakangnya. Dan ketika berbalik, itu tidak lain monster tikus yang kini mengarah kepadanya. Melihat itu, Sangwo berpikir, mungkin sudah waktunya untuk mencoba mengikuti tutorialnya. Setelah mengatakan hal demikian, ia pun mentransfer ingatannya kepada klonnya, di mana penjelasan tutorial tersebut. Tikus raksasa adalah salah satu monster yang paling menjengkelkan di antara monster kelas F lainnya. Jadi, jika kamu berencana untuk pergi memburu mereka, aku sarankan kalian membentuk sebuah party. Namun, apabila kamu memiliki pilihan selain melakukan permainan solo, ada cara lain yang bisa kamu lakukan. Pertama, karena monster itu lajunya cukup lurus, kalian harus berjaga jarak dan tembak saja. Dan ketika kamu tidak bisa membunuh mereka semua dengan menembak, dan jika itu adalah pertarungan jarak dekat, tengkorak mereka sangat keras. Jadi, kamu harus membidik tulang belakang mereka. Namun, karena mereka hebat dalam perkembangan biak, seperti tikus pada umumnya, jika kamu telah belajar dengan sangat baik, semua itu hanya akan menjadi mudah dan mendapatkan potongan poin pengalaman. Di mana semua tutorialnya kini telah selesai. Di saat itu juga, nomor 1 yang mengikuti semua arahan dari tutorial itu kini dapat membasmi beberapa monster tikus yang datang kepadanya.
Singkatnya, ketika Sangwoo sedang memperhatikan ketiga klonnya, Sangwoo berpikir, seperti yang diharapkan, para klon bisa berburu dengan maksimal. Walaupun mereka berhadapan dengan monster yang lebih besar, klonnya tidak terkejut atau merasa takut sedikit pun. Ia berburu tanpa memperhatikan level lawan mereka. Melihat mereka berburu, ya tentu saja aku bisa merasakan berburu dengan menggunakan keahlianku. Pengalaman berburuku juga bertambah, di mana saat itu pula beberapa notis kini telah bermunculan. Mulai dari kekuatan, refleks, mana, stamina, dan daya tahan kini meningkat secara drastis. Menurut Sangwoo, dengan peningkatan statistiknya, tentu saja klonnya akan mulai tumbuh lebih kuat juga. Dan oleh karena itu, hari ini aku akan melenyapkan monster kelas F ini. Setelah mengatakan hal demikian, singkatnya, setelah cukup lama berburu, di sisi yang lain terlihat dua hunter yang baru saja mulai berburu. Mereka sedikit bingung bertanya-tanya. Mereka telah masuk lebih dalam. Namun, mengapa begitu sangat kena? Tentu saja, rekannya pun tak mengetahuinya. Menurutnya, ada yang aneh dari tempat ini. Akan tetapi, ketika ia berjalan lebih dalam lagi, ia pun melihat sesuatu. Karena cukup penasaran, ia lekas mendekatinya. Mereka berdua sangat terkejut melihat begitu banyak mayat monster tikus yang berserakan di sana, di mana saat itu pula melihat benih-benih cuang yang datang kepadanya. Walaupun mereka tak tahu monster itu mati karena ulah siapa atau milik siapa, tanpa berpikir panjang, mereka berdua lekas membungkusnya dan membawa mayat-mayat tersebut. Dan di sisi yang lainnya, di lokasi monster ikan, Sangwoo bergumam. Menurutnya, perburuannya telah berjalan dengan sangat baik. Akan tetapi, ia merasa telah melupakan sesuatu sampai sekarang ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya kini ia mengingat untuk menghasilkan uang. Tentu saja ia harus mengambil mayat-mayatnya untuk dapat dijual. Oleh karena itu, Sangwoo lekas memerintahkan seluruh klonnya untuk segera kembali dan mengumpulkan semua mayat yang mereka buru sampai sekarang ini. Di tengah nomor 3 sedang mengumpulkan mayat, Sangwoo pun nampak sangat panik. Menurutnya, karena mereka sudah cukup lama berburu, ia sangat khawatir jika bisa saja seseorang kini telah mengambil mayat buruannya. Di tengah nomor 3 lekas pergi dari tempat itu. Sangwoo yang melihat beberapa mayat dari monster ikan tidak dipungut oleh nomor 3. Sangwoo pun lekas bertanya kepada nomor 3, "Mengapa kamu tidak mengambil itu juga?" Dengan wajah datarnya, nomor 3 menjawab, jika bukan dialah yang memburu monster itu. Karena tak mengetahui situasinya, Sangwoo dengan kesal menjelaskan kepada nomor 3, masing-masing dari monster itu adalah uang. Ini bukan saatnya untuk bersikap baik. Oleh karena itu, nomor 3 pun segera memungut monster-monster tersebut. Dan ketika ia mendekat, Sangwoo pun begitu sangat terkejut dilihat dari tampilannya mengapa seseorang memotongnya seperti ini. Namun, di sisi yang lain, di tengah nomor 3 melihat sesuatu, nomor 3 dengan polosnya mengambil potongan tersebut. Sambil menunjukkan kepada masternya, nomor 3 mengabarkan kepada masternya, menurutnya ini bukan tubuh dari monster ikan. Haruskah aku tetap mengambilnya? Dan Sangwoo yang melihat itu, matanya terbelalak. Keringat mulai bercucuran di wajahnya. Dan ya, itu adalah sebuah potongan lengan dari seseorang. Di tengah mereka sedang mencerna situasinya, nomor 3 merasakan ada pergerakan di balik pohon itu. Dengan cepat, nomor 3 lekas bersiap siaga dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Sambil berhati-hati mengamati setiap area di sekitarnya. Dan saat itu pula, Sangwoo mendengar pergerakan di sampingnya. Dengan cepat, nomor 3 membidiknya. Dan ketika nomor 3 akan menembaknya, ia pun tidak jadi menembak. Dirinya bertanya-tanya, apakah itu hanya umpan? Sebenarnya, apa yang aku lawan saat ini? Dan di tengah Sangwoo berpikir hal demikian, nomor 3 yang merasakan hawa membunuh di belakangnya, ia pun segera berbalik mengarahkan pistolnya. Akan tetapi, ketika ia akan membidiknya, lengan nomor 3 pun kini telah terputus. Ya tentu saja, karena Sangwoo yang sedang terhubung dengan nomor 3, rasa sakitnya pun juga menular kepadanya. Dengan hal itu, karena fokusnya buyar, skill familiarnya pun kini telah terputus. Keringat mulai bercucuran di wajah Sangwoo. Ia lekas melihat lengannya, walaupun itu bukan dirinya. Tetap saja, setelah merasakan lengan nomor 3 terputus, tubuh Sangwoo pun gemetar seketika. Namun, sambil menghalakan nafasnya,
Sangwo berusaha menormalkan mentalnya. Menurutnya, ini bukan waktunya untuk bersikap seperti ini. Aku harus menghubungi Kang Junmo segera. Di sisi yang lain, Kang Junmo yang lekas balik ke rumahnya pun kini mengangkat panggilan Sangwo. "Ya, ini aku, Hunter Nim. Mengapa kamu menelponku?" tanya Kang Junmo. Dengan nafas terengah-engah, Sangwo bertanya, "Di mana lokasi tempat nomor 3 berburu saat ini?" Dan Kang Junmo pun menjawab, "Itu adalah limbah, pengelolaan limbah yang berada di Incheon." Namun, mendengar nafas Sangwo tergesa-gesa seperti itu, Kang Junmo pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi di sana? Di sisi Sangwo yang di mana saat ini, Sangwo yang sedang terburu-buru, ia pun lekas menyuruh Kang Junmo untuk segera membawa nomor 1 dan nomor 2 untuk menuju ke sana sekarang. "Tentu saja, aku juga akan ke sana. Aku akan menjelaskan semuanya ketika aku sampai di sana." "Ah, begitu ya. Baiklah, aku akan segera pergi menjemputnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa ada masalah dengan pemburuannya?" tanya Kang Junmo dengan mata yang tajam. Sangwo pun membenarkannya. Ini adalah sebuah masalah yang sangat besar. Setelah mengatakan hal demikian, kini kita kembali di sisi nomor 3. Karena sudah cukup lama menghadapi monster tersebut, sehingga ia begitu sangat kesusahan melawannya. Di sisi monster itu, kita bisa melihat monster itu sedang menggenggam pedang yang memancarkan mana yang sangat luar biasa. Dengan cepat, monster itu menyerang nomor 3. Dan nomor 3 yang sudah tak memiliki tenaga lagi, ia pun hanya pasrah menerima serangan monster tersebut. Dan akhirnya berujung tumbang di hadapan monster itu. Dan di sisi Sangwo, akhirnya ia pun telah sampai. Ketika Sangwo lekas berlari menuju lokasi berburu nomor 3, ia pun sangat terkejut. Karena saking terkejutnya, ia berhenti berlari. Di mana saat itu pula, linknya dengan nomor 3 kini telah terputus. Ia pun menyimpulkan bahwa nomor 3 telah dikalahkan. Lekas Sangwo melihat waktu cooldown untuk mengaktifkan nomor 3 yang masih cukup lama, di mana waktu cooldownnya masih tersisa 6 jam 34 menit lagi. Oleh karena itu, ia pun lekas memasuki ruangan berburu. Ketika Sangwo masuk ke lokasi berburu, untungnya Kang Junmo dan nomor 1 dan 2 telah tiba. Melihat Sangwo telah tiba, Kang Junmo pun lekas bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi saat ini? Dan Sangwo pun menjelaskannya, apabila nomor 3 kini telah menghilang, aku melihat sesosok monster yang lebih kuat dari ikan alien. Tentu saja, mendengar penjelasan itu membuat Kang Junmo terkejut. Benarkah monster lain? Dan Sangwo pun membenarkannya. Ia pun menjelaskan detail bentuk monster tersebut, di mana dimulai monster itu memiliki kepala ikan. Akan tetapi, ia juga memiliki kedua lengan dan kaki raksasa. Mendengar detail tersebut, tentu saja Kang Junmo kini mengenal sosok monster itu. Dengan sigap, Kang Junmo harus memperingatkan pihak berwenang dan menutup tempat ini untuk sementara. Itu adalah monster yang disebut Fishman, dan peringkatnya berada di tingkatan D. Walaupun penuh dengan berburu kelas E, itu tidak cukup untuk berburu monster ini. Akan tetapi, Sangwo pun menanggapi, aku mengerti dengan situasinya. Tolong beritahu keamanan untuk membatasi akses pemburu ke yang lainnya. Tapi setelah cloningku masuk ke dalam portal, Kang Junmo yang baru saja akan pergi tiba-tiba saja berhenti mendengar Sangwo akan memasuki lokasi berburu. Melihat kekhawatiran Kang Junmo, Sangwo pun berkata, menurutnya kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu saja. Dan juga aku ingin kau percaya padaku. Melihat keteguhan hati Sangwo, mau tak mau Kang Junmo berusaha untuk mempercayai keputusan Sangwo. Hingga akhirnya Sangwo pun mengaktifkan kembali skill familiarnya, di mana saat itu pula nomor 1 dan 2 telah memasuki lokasi berburu. Di tengah perjalanannya, tujuan mereka saat ini untuk segera menuju lokasi di mana nomor 3 menghilang. Dan setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka telah menemukan monster Fishman tersebut. Sangwo tak menyangka dirinya akan seberuntung ini. Dirinya punya kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Menurutnya, statusnya setara dengan Hunter kelas E. Akan tetapi, klonku hanya mendapatkan 53% statistikku. Dengan hal ini, mereka termasuk berada di tingkatan kelas F. Walaupun begitu, melihat monster itu dengan detail, nampaknya dia tidak dalam keadaan normal sekarang ini. Jika kami mempertimbangkan kemampuan berburu klonku, tentu saja kami bisa melakukannya.
karena memiliki kesempatan untuk menembaknya. Sang Wu pun memerintahkan seluruh klonnya untuk membunuhnya. Dan ketika tembakan kini telah dilepaskan, ternyata serangan mereka berdua tidak dapat menembus tubuh monster Fishman. Melihat serangan mereka tidak bekerja, tentu saja Sang Wu dan klonnya merasa sangat terkejut, di mana kesempatan untuk membunuh monster itu kini telah terbuang sia-sia. Monster Fishman yang melihat mangsanya tepat di hadapannya, ia pun berdiri dan meraung sangat keras. Par hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.